Tiba-tiba ngomong ke gue abis top up buat beli pet Godzilla di PUBG Mobile. Dia beli pet di PUBG Mobile yang Godzilla, ngabisin duit 30 juta. Nah ini yang selanjutnya, perkara ini tuh di tag ke gua gitu loh, di tag sama beberapa orang ke gua karena emang cukup aneh banget. Coba kita tonton dulu ya. Ada kenceng amat. Ini jam berapa ya? Kenapa nggak ada orang yang ngeliat atau negur dia? Apa ini bener-bener semalam itu kali ya? Iya, jalanan rayanya juga udah sepi banget. Dan ini kayaknya di wilayah Jakarta lah. Iya sih, kayaknya emang wilayah Jakarta dengan kondisi kayak gini. Tapi gini loh, gue ngeliat video semacam ini tuh kayak aneh gitu. Ini tuh ya kayak 11-12 sama orang yang mandi di got itu. Bedanya itu lebih jijik aja. Kalau ini tuh cuma kelihatan tololnya doang gitu. Kayak for what kind of reason lu ngelewatin JPO yang pada dasarnya namanya tuh JPO, jembatan penyeberangan orang. Kecuali lu lewat situ temen lu naikin baru nggak apa-apa. Jembatan penyeberangan orang naikin orang gitu. Gimana dah? Gua kalau misalkan dia lagi ada di keadaan emergensi gitu, kayak let's say harus ngelewatin itu, kalau nggak sesuatu akan terjadi berbahaya, kayak let's say ada masalah nyawa atau gimana ya, mungkin masih bisa dimaklumi gitu. Tapi kan ini perkaranya tidak ada yang emergensi. Well, otaknya emergensi sih, cuman maksud gue dia tuh bisa melakukan hal yang normal gitu. Itu melakukan hal tersebut cuma demi konten video yang mungkin nantinya akan diupload di TikTok atau Instagram story-nya, terus berharap orang-orang mikir kayak anjing gokil juga lu, keren gila, apapun yang lu lakukan the best. Enggak deh, kelihatannya tolol gitu. Gue tuh selalu sebel ngeliatin orang naik JPO, apapun itu ya, kayak jembatan. Lo tau kan yang jembatan penyeberangan tapi kiri kanan tuh tangga, tapi tengahnya tuh kayak perosotan, apa sih namanya itu? Kayak yang serosotan yang lebih parah lagi. Kayak yang buat naikin itu, dan fungsinya untuk ini kan, untuk kursi roda kan, untuk kursi roda atau orang dengan koper, karena kan susah ngangkat-ngangkat. Jadi kan kalau koper tinggal ditarik gitu. Kenapa harus dilewati oleh motor gitu? Nyet, berapa kali sih gua naik jembatan kayak gitu? Pernah sewaktu-waktu sikut gua tuh kena setang. Lu tahu nggak sih seberapa nyilunya? Jadi gue lagi jalan lah, aku berjalan gitu di JPO, tiba-tiba ada motor Supra, mana Supra buluk lagi, tiba-tiba nabrak gue dari belakang, tang gitu, kena setang bener-bener. Dan dia lurus aja, gue teriakin, tidak nyaut, tidak apa, langsung jalan terus turun. Anjing, gue kalau tangan gue kagak kesetrum terus nyilu, gue dorong gitu orang tuh anjing, biar mampus. Niatnya naik JPO malah terbang, goblok. Karena gini loh, beberapa waktu lalu tuh sempat ada perkara di mana ada orang yang nih viral, pemuda main skateboard di JPO Jakarta, Tuai Kecaman. Dan ini itu udah sempat jadi masalah karena dia pun udah ditangkap, dia ngebikin permintaan maaf, klarifikasi. Ya padahal videonya lucu, kalau lu udah sempat lihat videonya. Jadi dia yang ngerekam, dia yang jatuh. Sumpah. Jadi kan namanya jembatan gitu pasti ada bagian-bagian yang saking seringnya dipakai terus rusak gitu. Jadi jalannya tuh kayak agak turun, terus di sininya kayak aspal gitu. Jadi intinya dia, ya skateboard kan susah untuk stabil ya. Maksudnya kalau untuk jalan lurus mah gampang, kalau kayak gitu dia kepental, kelempar gitu, mampus, udah mah jatuh, minta maaf. Bikin klarifikasi, yang sedih banget. Dan itu jadi perkara, gue nggak tahu apakah dia akan ditangkap atau enggak. Tapi tolonglah, gini loh, maksud gue, apakah tidak cukup kalian ini mengambil jalan kami yang jalan di trotoar gitu? Trotoar yang harusnya buat pejalan kaki aja dipakai motor, masa JPO yang emang harusnya buat ngantri dipakai buat motor? Ya well, terlepas dari jalanan kosong dan terserah dia gitu, karena tidak ada yang dirugikan. Tapi kan tetap aja ini tidak masuk akal gitu untuk dilakukan. Kalau emang lu pengen ngebawa motor
lewatin JPO ya, jembatan penyeberangan orang, tolong motornya dibopong. Nih, taruh pundak, lu jalan dah tuh sejauh itu. Coba, nggak apa-apa lu bawa motor, yang penting lu bopong, lu gendong, kagak lu naikin. Nah, mampus lu. Sampai bawah sampai bawah. Gue pengen ngomong sampai bawah betisnya kayak nangka busuk, cuman udah nggak lucu. Kalau yang ini 2020, oh video lama cuy. Panik, ambulans, panik. Jadi ceritanya ambulans yang lewat, tapi orang-orang ini karena mereka sabung ayam, mereka pikir itu polisi. Dan seperti yang orang-orang tua bilang, kalau nggak salah kan nggak mungkin lari. Kalau nggak salah ngapain lari? Karena mereka tahu, mereka sadar mereka salah. Itulah alasan kenapa mereka berlari gitu. Mana rame banget lagi aja. 2020 tuh udah, oh ya, udah pada pakai masker ya harusnya. Gila rame banget anjing. Ini kayaknya dari kampung mana aja terus dikumpulin di tempat itu dah. Anjing ada yang bawa ayam. Tempatnya doang, oh enggak ada yang. Di prank sama ambulans. Gue kalau misalkan tinggal di tempat ini ya, terus gue ada niatan untuk iseng gitu karena gue bosan rame-rame dan mereka berisik, gue akan beli speaker yang cukup gede suaranya, kemudian gue putar sirene, ya sirene GTA lah gitu. mereka akan lari tunggang langgang, wow, jauh tiba-tiba, ya elah speakernya di sini, rumah gue dibakar sih kayak. Padahal kan kalau misalkan mereka takut akan polisi, bisa aja salah satu dari mereka adalah polisi yang menyamar. Salfok sama adek cewek baju oranye. Ada cewek. Oh ini dia lagi main HP nih. Lagi main HP berdua di pinggir jalan. Ikut panik juga. Anak kecil. Gue kemana? Ajukan blokir game online. Bupati Mukomuko bersurat ke Menkom Info. Bupati Mukomuko minta Kominfo blokir game Free Fire, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Kenapa ini rata-rata game ini ya? Game HP. Ini apakah tidak terdengar ofensif gitu? Maksudnya, kenapa kok game HP doang? Kenapa game PC kagak gitu? Apakah Bapak berpikiran kalau di tempat Bapak anak-anaknya nggak punya komputer? Gitu? Nggak tahu. Jadi intinya, Mukomuko adalah sebuah wilayah di Bengkulu Utara kalau gue nggak salah, dan karena alasannya kenapa tadi? Karena game-game online tersebut bisa memberikan dampak negatif kepada masyarakat, kepada anak-anak, wabil khusus anak-anak. Kalimat-kalimat kayak gini sudah tidak asing gitu, maksudnya sudah beberapa kali yang kayak gini tuh diomongin gitu, wacana buat ngeblokir game-game tertentu gitu. Bahkan waktu itu sempat ada video TNM yang ngebahas khusus kalau misalkan GTA pengen di-ban gitu, nggak boleh dimainin. Terus apalagi ya, PUBG Mobile, PUBG gitu-gitu. Yang mana ya sebenarnya rada membingungkan gitu, karena perkara ini tuh dari dulu udah sering keluar. Cuma mungkin I don't know, masih berupa ancaman atau gimana. Jadi kayak nggak ubahnya kayak bapak-bapak yang lagi ngomelin anaknya gitu. Kalau misalkan kamu masih main HP terus, nanti HP-nya bapak ambil gitu. Kalau kalian masih main game ini terus, game ini saya blokir gitu. Jadi kayak gertakan gitu takutnya. Karena gini loh, kayaknya setiap game gak sih? Maksudnya setiap game tuh adalah ya layaknya pisau bermata dua lainnya gitu. Dimana kalau misalkan dimaininnya wajar, ya pada akhirnya yang kita cari kan kesenangan gitu. Yang salah adalah ketidakwajaran yang terjadi atas game tersebut gitu. Dengan kata lain kayak main game 24 jam terus-terusan segala macem. Maksudnya gini loh, kalau emang niatnya main game cuma untuk rehat gitu, gue kan kalau main game juga cuman kalau lagi stres, kalau lagi bosan gue main game. Kalau enggak ya udah gitu. Kalau kelewatan baru bahaya. Apalagi kalau misalkan kecenderungannya tuh buat top up mulu. Kayaknya mungkin salah satu ketakutannya adalah itu deh.
kita udah berkali-kali lah ngelihat berita di mana ada bocah nyolong duit. Yang terakhir kan ada bocah nyolong duit sampai ngebakar rumah kan. Ngebakar rumah tetangganya lagi. Rumah tetangganya dibakar karena dia tidak menemukan uang untuk top up FF. Kemudian ada orangnya maling kotak amal segala macam. Yang mana cukup lucu karena maling kotak amal ini adalah bocah, tapi di bajunya bertuliskan Free Fire. Mantap. Pasti kenapa sih? Dan mungkin yang ditakutin itu karena emang kalau misalkan lu nggak punya kebebasan finansial, ngabisin duit buat top up game gini adalah hal yang membingungkan orang tua gitu. Sempat ada video di mana bocah disabetin sama bapaknya karena dia ngabisin duit 2 juta dalam sehari untuk top up PPP. Men 2 juta men sehari men. Bapaknya gajinya UMR 4,3 ya, 4,5 apa. 2 juta sehari, buset itu bisa buat nyicil rumah, nyicil motor, tiba-tiba dipakai buat top up. Beda halnya kalau misalkan emang lu kaya, beda. Karena emang gue punya teman, ya dia nontonin channel gue juga lah gitu. Tiba-tiba ngomong ke gue abis top up buat beli pet Godzilla di PUBG Mobile. Dia beli pet di PUBG Mobile yang Godzilla, ngabisin duit 30 juta. 30 juta kalau lu beliin micin bisa jadi stok setahun. Enggak, seumur hidup satu orang. Meskipun begitu ya, usulan itu rada aneh di mata gua karena apa ya? Ini kan kalau misalkan pemblokiran ini dikabulkan maka akan berlaku secara nasional. Pemblokiran ini rada aneh karena kesannya tuh nggak mau repot banget gitu. Padahal kan layer pertama dari perlindungan apakah si anak ini main game kebablasan atau enggak adalah dengan orang tua gitu. Layer pertamanya adalah orang tua. Gimana cara orang tua menanggapi anaknya, menyikapi anaknya, gimana cara orang tua buat ngasih tahu main game jangan lama-lama segala macem. Gue tahu anak-anak kadang emang pala batu dan rasanya emang pengen digatakin aja gitu. Tapi kan itu balik lagi ke parenting orang tua, yang mana gue juga belum belajar sih. Susah, iya, tapi kan nggak kenapa gamenya gitu. Kayak gimana sih? Kenapa kesannya nggak mau repot banget? Udah gamenya aja nggak usah. Ya lu mau jadi Korea Utara? Kenapa pengen solusinya yang instan doang gitu? Kenapa nggak kasih ajakan ke orang tua buat ngomong ke anaknya, jangan main game mulu segala macem. Gue nggak paham sih, gue belum jadi bapak gitu. Cuma kasihan juga sih, dalam pikiran gue tuh kasihan karena tempat ini tidak bisa melahirkan pro player. Lu tau gak sih Mobile Legend itu kan baru kelar kemarin MPL Season 7. MPL Season 7 tuh jadi kayak Mobile Legend Professional League. Jadi sebuah liga di mana mereka bertarung, quote and quote bertarung, satu Indonesia nyari juaranya dan hadiahnya tuh 4 miliar something gitu. 4 miliar. Ya Allah. Dan gue yakin ada beberapa gamers, kayak dalam artian gamers, sekarang kan gamers sudah jadi profesi gitu, kayak profesional gamers gitu. Di bayangan mereka adalah kayak, apaan lu main game ngabisin waktu nggak dapet duit? Lu pikir youtuber gaming dapat duit dari mana? Masa ngepet? Babi cuma ada di di Depok. Babi ngepet ada di Depok. Tapi ya mari kita lihat dulu perkaranya. Karena kan ini udah berkali-kali nih dibahas nih, tapi juga nggak kunjung dapat nih penyelesaiannya gimana. Waktu itu aja yang sampai Garit Dewana tuh youtuber temannya Manca, yang sampai diundang buat wawancara di TV kan, buat ngebahas perkara PUBG yang mau diblokir. Tapi sampai sekarang nggak diblokir. Sampai ada yang bilang kalau PUBG game haram, gimana? itu kan polemik itu udah ada dari dulu gitu. Cuman kayak timbul namanya naik turun gitu, timbul tenggelam, nah gitu, aneh banget timbul tenggelam. Mari kita tunggu lah, apakah hanya akan menjadi wacana semata atau menjadi sesuatu yang keren. Reaksi kocak dosen tanggapi mahasiswi yang sinyalnya putus saat kuliah online. Tidak kamu sukai? Paling pas bagian podcast sih Pak. Podcast audio video. Ini orangnya yang mana sih? Yang ngomong? Audio, kenapa? Kan. Oh ini ya. Wah,
Oke. Ya. Oh gitu. Oh iya paham. Gue kalau jadi gurunya gue nggak bisa nahan ketawa loh. Kayak main gitar aja. Yang paling Tolonglah para orang tua kalau misalkan ngasih provider ke anaknya itu kasih internet yang bagus gitu maksudnya. Jangan make yang sering kali dia udah punya inisiatif bagus loh untuk bertanya gitu kepada guru tentang hal yang dia nggak tahu. Tapi itu tidak bisa tidak bisa tidak difasilitasi oleh internet yang bagus gitu. Jadi kepintaran dia. Ya Allah. Dan gini sebagai trivia ya, orang-orang sekitar itu ikut kesel karena ada orang yang seharusnya dikuburkan karena ini ada orang bawa bendera kuning. Jadi mereka tuh sebel karena anjing, ini orang ngalangin orang jalan, orang mau dimakamin gitu. Makanya orang-orang sekitar situ ikutan kesel.